Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafidya Sarjana dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020B. NIM saya yaitu dari 5121498. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan prosesor Intel dengan AMD. Sebelum itu, apakah itu prosesor? Prosesor atau yang lebih dikenal dengan CPU atau Central Processing Unit atau otak dari komputer adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Digunakan sebagai pusat pengendali komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard dan dapat diganti dengan prosesor lain yang asalkan sesuai dengan soket pada tanpa adanya komputer atau PC yang berfungsi dengan jelas. Di sini prosesor itu dianggap sebagai komponen label yang lebih penting sekali mungkin. Sebab tanpa adanya prosesor mungkin komputer juga tidak akan bisa disebut komputer juga atau lain-lain. Sebab itu prosesor itu penting. Prosesor itu gampangnya adalah otak dari sebuah komputer yang berfungsi mengendalikan semua komputer menjalankan tugas ataupun unit. Pointer letaknya pada soket motherboard yang telah disediakan. Jadi motherboard itu ada letak khusus untuk prosesor, tetapi itu pun terkadang berbeda, terkadang juga sama. Kalau sama bisa diganti, kalau beda mungkin tidak bisa diganti. Oke, kita lanjut. Sebelum itu saya mau menjelaskan macam-macam prosesor AMD. Prosesor AMD terdapat AMD Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, On-Top, dan lain-lain. Terdapat dari seri Ryzen 3 sampai Ryzen 7 mungkin terdapat banyak gen ya, yaitu dari gen mungkin 1000 atau 2000, saya lupa, sampai yang sekarang ini yang terbaru mungkin 9000. Dan juga beberapa banyak kayak nomor seri ya, itu kayak belakangnya kayak X, U, H, dan lain-lain. Mungkin yang saat ini yang lebih kencang mungkin bisa dibilang X ya, karena high level. Kalau Intel mungkin sama juga, mungkin ada Intel Core i3, 7, 5, dan 9. Di sini saya kurang tahu Intel, mungkin gennya mungkin dari berapa sampai, tapi mungkin yang sekarang mungkin gen ke-11. Intel juga mempunyai serinya yaitu U atau yang lain-lain, saya kurang mengerti. Intel juga membuat yang Intel Celeron atau Pentium Gold dan lain-lain. Oke, kita lanjut ya. Di suhu, dalam membandingkan suhu, Intel jauh lebih unggul dibandingkan dengan AMD. Intel memiliki manajemen yang sangat baik, sebab Intel otomatis menurunkan kinerja prosesor ketika meningkatkan jika menurunkan algoritma ketika bukan. Di sini, Intel memiliki manajemen suhu yang sangat baik, sebab Intel memiliki otomatis menurunkan kinerja prosesor ketika suhu meningkat. Oke, dalam hal ini Intel lebih sangat unggul mungkin menurut saya, sebab Intel mampu memanajemen sebuah komputer atau prosesor sendiri agar tidak panas. Gimana cara mengatur atau manajemen? Dengan cara menurunkan kinerja prosesor tersebut sehingga kinerjanya itu turun, tapi suhu yang ada mungkin juga ikut turun. Mungkin juga ikut turun, sebab Intel lebih mementingkan suhu agar awet mungkin ya, daripada AMD. Jangan AMD
itu lebih mengunggulkan kinerja prosesor tersebut dibandingkan dengan suhunya. Sebab menurut AMD kinerja itu lebih penting daripada suhu. Kurang tahu ya mungkin. Oke, kita lanjut. Soal grafik. Sekarang ini ada begitu banyak sekali pilihan game yang menarik yang bisa dimainkan via perangkat komputer seperti halnya laptop atau komputer. Salah satunya game FPS. Ada game lain juga sih, seperti Outlast dan lain-lain. Jenis laptop bisa dimainkan di semua jenis laptop atau komputer. Contohnya Person, Dynasty, Counter-Strike, Orange, Call of Duty, dan sebagainya. Mungkin game-game yang open world jauh lebih susah ya daripada, jauh lebih diuntungkan grafiknya ya open world, seperti Assassin's Creed Valhalla, terus yang lagi terkenalnya mungkin Cyberpunk 2077 ataupun yang dan lain-lain. Tapi ini saya temukan cuma game FPS sih, tahu. Dalam bermain game ini, kekuatan prosesor yang penting dalam melancarkan pemain game Anda. Tidak asik jika Bella sedang bermain game, justru tergantung pada laptop yang lemah jika membandingkan antara AMD dengan Intel dan grafis tentu Anda lebih jauh lebih kuat, mampu bertahan dalam posisi serupa walaupun suhu meningkat. Kalau segi grafik jauh lebih menang AMD daripada Intel, sebab AMD mampu mengangkat grafik tersebut hingga sekarang kan mungkin gara-gara tadi ya suhu tadi mungkin atau lebih terangnya dengan lain. Saya juga mendapatkan research bahwa di beberapa channel YouTube referensi saya mungkin banyak yang lebih unggul seperti AMD Ryzen 9 seri 5950X itu yang jauh lebih unggul ya, yang mampu mengangkat grafik di game berat yang lagi sekarang terkenal, Assassin's Creed Valhalla ataupun Cyberpunk 2077. Multimedia ini mungkin sangat penting bagi kita ya, programmer ataupun yang kerja-kerja ringan ataupun yang lainnya. Mungkin bagi perangkat laptop ataupun komputer, multimedia sangat penting agar mampu memberikan beragam manfaat dan semuanya. Berdasarkan sisi multimedia, prosesor Intel dan AMD memiliki perbandingan yang cukup menginginkan. Intel diklaim jauh lebih unggul daripada AMD. Hal ini mengingatkan bahwa yang ditampilkan oleh prosesor lebih dari majalah AMD segi lebih tertinggal dibandingkan dengan Intel yang dari sisi multimedia. Bahkan hal ini juga terbukti dalam dunia game di seluruh dunia. Kalau dunia game mungkin kalau multimedianya mungkin AMD kalah. Kalau single game atau single programnya mungkin AMD lebih unggul karena dia mengungguli tersebut. Untuk multimedianya mungkin Intel jauh lebih unggul karena bisa menjalankan banyak program dalam satu tempat atau satu laptop atau satu komputer gitu. Karena ini sudah terbukti bahwa Intel lebih unggul, jauh lebih unggul. Mungkin kompilasi dengan perangkat lain. Pada akhirnya masalah terbesar dari perusahaan adalah komposisi relatif masih rendah dengan komponen-komponen yang sudah menjamur di masyarakat. Motherboard yang juga memiliki banyak sisi oleh bentuk sirkuit yang lebih menjadi teratur, motherboard memiliki posisi kemungkinan agar belakang itu maka itu. Oke. Di sesi ini mungkin referensi yang saya temukan mungkin Intel lebih menang ya. Untuk masalah kompatibilitas dengan perangkat lain, harusnya ada banyak kompatibilitas dengan perangkat lain seperti
motherboard, GPU, atau terus RAM, SSD, atau dengan hal-hal yang lain. Bisa dibilang ini tidak terlalu valid ya, karena ini mungkin di tahun berapa saya kurang tahu membuatnya, tetapi ini relatif bagi pemainnya. AMD sekarang juga banyak komponen developer yang cocok dengan AMD, tidak kalah dengan Intel. Mungkin tergantung kalian memilih yang mana. Speed atau kecepatan dari sebuah prosesor, speed mana yang lebih cepat, atau AMD atau Intel? Saat Anda membeli laptop atau komputer, tentu Anda tidak memiliki perangkat atau laptop yang memiliki sistem yang kerja cepat, bukan? Laptop yang senantiasa dapat memudahkan Anda yang membuka aplikasi tanpa menggunakan waktu lama, terutama saat sedang mengerjakan tugas. Laptop yang cepat tentu membuat Anda tidak buang waktu percuma. Apabila dari sisi kecepatan telah didapatkan sebuah menarik benchmark tentang AMD dan Intel. Intel diklaim jauh lebih cepat dibandingkan dengan proses AMD. Walaupun tidak kalah jauh, akan tetapi mutlak bagi Intel memiliki kecepatannya. Oke. Di dalam speed, mungkin ini relatif cepat atau tidak lamanya. Sebab mungkin dari waktu dekat mungkin Intel menang. Tapi kalau sorry. Mungkin di beberapa program seperti Chrome atau yang ringan-ringan, mungkin kayak Chrome, terus Photoshop, Adobe Premiere, Lightroom dan lain-lain, mungkin Intel lebih menang sebab speednya mungkin bisa mengatur Intel. Tapi kalau mungkin menengah ke bawah atau sudah dikenakan, mungkin AMD jauh lebih menang sebab pada saat suhu prosesor Intel panas, Intel menurunkan kinerjanya, sedangkan AMD tidak. Tetapi mungkin untuk waktu yang cepat atau menengah, mungkin Intel lebih menang. Kalau mungkin lebih hangat, mungkin bisa dibilang AMD lebih menang. Tapi untuk saat ini Intel lebih menang daripada AMD. Tapi untuk game, dari segi grafis, FPS ataupun highlight, AMD jauh lebih menang. Next, untuk harga, banyak yang mengatakan kalau AMD lebih murah daripada prosesor Intel. Nyatanya hal ini karena AMD bermain lebih entry level alias menengah ke bawah. Coba bandingkan dengan harga AMD yang memiliki kualitas setara dengan high end level, harga akan lebih tinggi pada Intel. Meski begitu, diakui sebagai prosesor yang hanya yang terjangkau sebagai contohnya AMD A8 7600 dapat mencapai variasi dengan mematok harga kisaran 8.000. Hal ini tersebut murah karena prosesor quad-core yang tidak memerlukan kartu grafik tambahan, menambahkan kalau itu menjadi juara yang punya. Adapun besar low end level prosesor itu. Oke. Di seri ini saya menjelaskan dulu ya. Untuk harga mungkin bisa dibilang AMD jauh lebih murah daripada Intel, sebab AMD kayak udah tulisan di atas bermain di level menengah ke bawah atau entry level dibandingkan dengan Intel yang bermain di high end level. Mungkin bisa dibilang harganya lebih murah AMD sebab bisa mendapatkan performa yang sama dengan high end levelnya Intel, tapi dengan harga yang lebih murah. AMD memberikan hal tersebut karena tidak spesifik lagi. Contohnya sebuah laptop
kemungkinan banyak dari sebuah laptop tentunya gimana ya, saya menemukan laptop yang menjual Intel i3 generasi ke-10 dengan Ryzen 5 generasi 4000. Di dalam spesifiknya mungkin dalam performanya mungkin Intel mungkin Ryzen 5 lebih unggul. Ataupun sama-sama ya. Kurang lebih sama-sama ataupun lebih unggul. Mungkin lebih unggul. Tetapi untuk harga tidak jauh beda. Tapi makanya itu banyak orang yang lebih memilih Ryzen daripada Intel untuk soal harganya. Oke. Untuk semua itu untuk penjelasan dari tadi saya akhiri saja ya. Sebelum itu saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kesalahan kata. Mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.